Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kita masih boleh bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, mari kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau memulai hari kita saat ini dengan ucapan syukur kita pada Tuhan. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Ya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Kembali kita berjumpa dalam episode baru dalam Lilin Kecil. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga mulai kebenaran firman Tuhan ini kehidupan rohani kita semakin diperbaharui, dan kita terus dapat menyala, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi kesaksian buat orang-orang sekitar sekeliling kita. Amin. Walaupun dalam hal yang kecil, dalam perbuatan yang baik kita, mungkin dengan sekedar senyuman saja, itu sudah menjadi berkat buat orang-orang sekitar sekeliling kita. Karena anugerah Tuhan berlimpah buat hidup kita, seperti sebatang lilin kecil dapat terus menyala untuk menerangi sebuah ruangan yang gelap. Ketika ada korek api, ada sumber api yang dapat menyalakan lilin tersebut. Demikianlah saat ini, biar kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menyalakan api di dalam kehidupan kita, sehingga melalui nyala api itu banyak orang yang berada dalam kegelapan boleh melihat terang Tuhan yang ajaib melalui kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, Engkau baik, sangat baik buat kami. Kami percaya anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, apapun keberadaan kami saat ini tidak lepas dari kasih karunia dan anugerah-Mu Bapa. Mari sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Di dalam nama kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Iya, saat ini kita mau sama-sama belajar sebuah tema Bapak Saudara terkasih yang berjudul Freedom in the Truth, atau kemerdekaan, kebebasan di dalam kebenaran. Amin. Beberapa waktu yang lalu negara kita, bangsa kita baru saja merayakan kemerdekaan yang ke-77, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Pada tahun 45, ketika pertama kali bangsa kita merdeka, bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang bebas untuk menentukan arah nasibnya sendiri. Di kala itu bapak bangsa kita, para pendiri bangsa Indonesia, mereka merumuskan berbagai macam program dan lain sebagainya untuk membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik, di mana kita tidak perlu lagi tergantung kepada bangsa lain atau diikat oleh aturan-aturan dari bangsa negara lain yang sebelumnya menjajah kita. Demikian pula dengan setiap kita saat ini dalam kehidupan rohani kita orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sebetulnya sudah mengalami kemerdekaan, sebetulnya sudah mengalami kebebasan, sebab Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban buat saudara dan saya. Dia telah mati menebus kita di atas kayu salib, sehingga kita yang dahulunya adalah hamba dosa, diikat oleh dosa, oleh karya salib Kristus, kita boleh dimerdekakan, dibebaskan. Pertanyaannya adalah, setelah kita dimerdekakan, dibebaskan, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dan kebebasan yang sudah Tuhan Yesus Kristus anugerahkan kepada saudara dan saya? Sebab betul Bapak Ibu Saudara terkasih, kebebasan, kemerdekaan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu gratis. Itu free of charge, bebas. Tidak ada apapun yang perlu kita lakukan untuk kita memperoleh keselamatan itu, karena Tuhan sudah menganugerahkannya buat saudara dan saya. Namun pertanyaannya, setelah itu dianugerahkan kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat dengan kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita? Ibarat kata, ketika saya memberikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih uang sebesar 1 juta, apa yang akan Anda lakukan dengan uang sebesar 1 juta itu? Ada berbagai macam pilihan. Kita dapat menghabiskannya untuk kepentingan kemauan kita sendiri, atau kita dapat memberikannya untuk kepentingan orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Karena ini Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita berpikir seperti ini. Ketika kita merdeka dari hukum dosa, seperti firman Tuhan katakan, kita berpikir bahwa kita bebas berbuat dosa. Toh nanti kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Toh kita sudah dibebaskan, kan, dimerdekakan dari hukum dosa, dari akibat dosa. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Tetap apa yang kita tabur, apa yang kita perbuat, ada akibatnya. Di satu sisi Tuhan memiliki karakter, memiliki sifat Maha Pengasih, namun Dia juga Maha Adil. Apapun perbuatan kita harus tanggung akibatnya. Kalau hari ini engkau mencuri, tentunya ada resiko yang harus engkau tanggung. Sekalipun engkau bertobat dari perbuatanmu itu, tidak sekedar bertobat, tentunya apa yang kau curi harus kau kembalikan. Dan firman Tuhan bahkan katakan engkau pun harus bekerja sehingga engkau dapat
menjadi berkat buat banyak orang. Nah, oleh karena itu, yuk kita belajar sama-sama. Apa sih yang mesti kita lakukan? Kita buka sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ini yang harus kita lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan lainlah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang pertama harus kita lakukan untuk mengisi kebebasan kita adalah stop berbuat dosa, berhenti berbuat dosa. Memang betul, saya pun sendiri tidak kebal dosa. Saya pun sendiri pribadi masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Tetapi jangan sampai kita terperangkap dalam dosa atau hidup di dalam dosa, dan malah kita merasa nikmat di dalam dosa. Nah, pertanyaannya, dosa seperti apa? Yuk kita baca sama-sama kembali. Di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 bagian yang ke-A. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging itulah dosa. Jadi kalau saudara bertanya, dosa itu apa? Dosa itu perbuatan daging. Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Apa sih yang melanggar hukum Allah? Perbuatan daging itu melanggar hukum Allah, karena apa yang dilakukan dari daging itu bertentangan dengan roh. Oke, perbuatan daging apa yang harus kita hentikan untuk melakukannya? Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Intinya perbuatan daging itu adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat untuk kepentingan kita, kemauan kita, kenikmatan kita, dengan pertama, kita korbankan orang lain. Kedua, kita melakukan dengan cara-cara yang kita pikir benar. Ketiga, kita melakukannya, dan apa yang kita lakukan itu sangat-sangat menyakiti orang lain. Bahkan kadang-kadang bertentangan dengan hukum moral, hukum etika pada masyarakat sekitar kita. Stop berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin kita bisa jatuh, tetapi bangkit kembali, berusaha lagi. Jangan pernah menyerah untuk terus hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena memang itu proses. Tetapi percaya, oleh anugerah Tuhan akan memampukan setiap kita, karena kita sudah merdeka, karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita mengisi kebebasan kita? Dengan melayani sesama kita. Salah satu cara paling gampang untuk berhenti berbuat dosa atau hidup di dalam dosa adalah dengan melayani sesama. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang Tuhan anugerahkan, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Dengan talenta kita, dengan kemampuan kita, dengan tindakan kita, perkataan kita, ataupun dengan materi yang kita miliki, kita dapat melayani sesama kita. Kadang-kadang sebuah senyuman itu sudah merupakan sebuah pelayanan. Kadang-kadang kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan teman kita curhat tentang kehidupannya tanpa kita menghakimi, tanpa kita komplain, hanya mendengarkan. Dan kemudian menguatkan teman kita yang sedang dalam masalah. Itu pun sudah merupakan sebuah pelayanan yang luar biasa, Bapak Saudara terkasih. Atau paling simpel, kalau engkau seakan-akan sulit untuk melakukan segala sesuatu karena engkau merasa tidak mampu melakukan banyak hal, cukup engkau doakan orang-orang yang hari-hari ini yang mengasihimu maupun yang menyakitimu. Cukup engkau doakan mereka, engkau berkati mereka, engkau bawa mereka di hadapan Tuhan, biar kiranya Tuhan mengubah kehidupan mereka untuk semakin segala dan serupa dengan Tuhan. Itu sudah sebuah pelayanan. Dan dengan melakukan hal itu terus menerus, otomatis secara tanpa kita mesti berusaha keras, tanpa kita sadari, bahkan tanpa kita sadari,
kita sudah tidak lagi hidup di dalam dosa, dan kita sudah tidak lagi merasa nikmat untuk melakukan dosa. Yesus memerdekakan saya, memberikan kebebasan dalam kehidupan saya. Saya mulai mengerti bagaimana caranya saya menahan diri, menahan perkataan saya, menahan emosi saya, menahan amarah saya. Ada kalanya saya jatuh di dalam hal tersebut. Saya masih bisa emosi, saya masih bisa marah, saya masih bisa sakit hati. Tetapi di dalam batin saya ada Roh Kudus yang mengingatkan saya untuk saya cepat-cepat berbalik dari hal seperti itu, untuk tidak lagi melakukan hal itu. Bahkan ketika ada pikiran-pikiran yang negatif dalam pikiran saya, Tuhan pun sudah mengingatkan saya agar stop berpikir seperti itu, karena itu adalah benih dosa. Dan ketika benih dosa itu dibuahi, dia akan mendatangkan maut. Berapa banyak sebuah keluarga hancur berantakan hanya karena masalah di pikiran atau hanya masalah di perkataan. Tapi pada saat kita bisa sama-sama menahan diri kita, menahan perkataan kita dengan mengatakan hal-hal yang manis, sedap didengar, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara memuliakan nama Tuhan, bukan cara yang menyakiti, itu sudah menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Oleh karena itu mari kita mulai hari ini, kita mulai isi kemerdekaan kita dalam Yesus Kristus dengan berbuat kebenaran, stop berbuat dosa, mulai melayani orang lain, mulai menolong, membantu orang lain. Tapi bukan berarti kita menjadi budak, atau kita menjadi hamba, atau kita menjadi pelayan orang lain yang disuruh-suruh Bapak Ibu. Enggak seperti itu juga. Tapi dengan cara yang benar, seperti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Dan saya yakin percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara dan saya, untuk kita dapat melayani sesama kita dengan cara yang benar, dengan seperti apa yang Tuhan mau. Setidaknya mungkin masih ada orang-orang yang hari-hari ini membutuhkan telinga kita, untuk mereka berbagi tentang kehidupan mereka, penderitaan mereka, di mana mereka mau bercerita pada kita. Mulai kata-kata kita, berikan kata-kata yang penuh penghiburan, bukan kata-kata yang penuh penghakiman, apalagi kata-kata makian yang begitu kasar. Jangan Bapak Ibu, tetapi kata-kata yang penuh penghiburan, kata-kata yang menguatkan dengan nada yang lembut, nada yang memberikan damai sejahtera, bukan nada yang berteriak-teriak Bapak Ibu, bukan, tetapi nada yang lembut, nada yang memberikan damai sejahtera, sehingga orang yang mendengarnya pun mereka dapat dikuatkan. Amin. Mari kita dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kemerdekaan atas bangsa kami yang sudah Tuhan anugerahkan. Demikian pula dengan kemerdekaan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah hukum dosa maupun hukum maut, tetapi kami hidup dalam hukum kasih karunia. Bapak, ajar kami untuk dapat mempergunakan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan pada kami dengan cara yang benar, yaitu dengan berhenti berbuat dosa, dengan melayani sesama kami dalam kebenaran, untuk menyenangkan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, apapun pergumulan jemaat-Mu, anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan, dan masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang mulai persoalan-persoalan yang berat Tuhan berikan hikmat, tuntunan, pimpinan, kekuatan-Mu ya Bapa, sehingga mereka, kami semua melewati masa-masa yang sulit ini dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari Bapa, yang butuh pekerjaan Kau berikan pada kami pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya yang terikat dibebaskan, dilepaskan, dan kami percaya ada kemerdekaan sejati dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, dan kembali kami berdoa, kami berkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat bangsa ini, terima kasih buat pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menterinya, anggota MPR, DPR, KPK, MK, TNI, Polri, semuanya Tuhan pakai untuk melakukan, menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Khususnya Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemulihan sepenuhnya, baik dalam bidang ekonomi, di dalam bidang keamanan, dalam bidang kesejahteraan, dan juga kami dilepaskan daripada pandemi COVID ini Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kemerdekaan sejati Tuhan anugerahkan buat bangsa kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri pada setiap kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari peranjaan, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus melalui kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memeras daerah kami. Tangan-Mu sudah menyertai kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami.
Kiranya berkat anugerah dari Bapa yang sangat mengasihi kami, kasih karunia dan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan pertolongan pimpinan Roh yang Kudus, menyertai, memberkati, memulihkan, memerdekakan setiap kami saat ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua di orang yang permai. Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dalam kemerdekaan Tuhan anugerahkan pada setiap kita. Jehovah Immanuel.